Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, bagi umat muslim, surga merupakan tempat terindah yang menjadi tujuan akhir kehidupan manusia yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merupakan tempat terindah yang merupakan balasan bagi hamba Allah yang taat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan yang belum pernah kita alami semasa hidup di dunia. Diriwayatkan, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 7 benda surga yang juga diturunkan ke dunia. Dan sampai saat ini sebagiannya masih berada di bumi dan dapat kita saksikan. Inilah 7 benda surga yang kini berada di bumi. Bahkan 2 diantaranya bisa ditemukan di Indonesia. 1. Hajar Aswad. Hajar Aswad sangat familiar bagi umat Islam, karena keberadaannya berada di salah satu sisi Ka'bah. Hajar Aswad adalah batu hitam yang ditemukan pertama kali oleh Nabi Ismail alaihi salam saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun Ka'bah, dan kemudian batu tersebut diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di Ka'bah. Kini batu tersebut diletakkan di sisi luar Ka'bah dan biasa dicium oleh orang-orang saat tawaf karena hal tersebut merupakan sunnah Nabi. Batu hitam ini berasal dari surga yang terbuat dari permata yang sangat putih melebihi putihnya susu. Namun cahaya putih yang ada padanya telah padam dikarenakan banyaknya dosa anak cucu Adam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut lebih putih daripada susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. 2. Kayu gaharu. Kayu gaharu dipercaya menjadi salah satu hal yang berasal dari surga. Di Indonesia, gaharu banyak ditemukan di Merauke, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian pulau Sumatera. Kayu ini memecahkan rekor sebagai kayu termahal di dunia. Kayu ini salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sangat harum. Di daerah Indonesia biasa disebut kayu kemenyan ataupun dupa. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan cara membakarnya sehingga asap dari kayu tersebut akan menyebarkan bau wangi. Wewangian dari kayu gaharu ini dikabarkan merupakan wewangian yang disukai oleh para malaikat. 3. Batu makam Nabi Ibrahim alaihi salam. Batu ini terletak di sisi Ka'bah dan dahulunya menjadi pijakan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membangun Ka'bah. Dikisahkan batu ini memiliki kelebihan, di mana batu ini membantu Nabi Ibrahim alaihi salam dalam proses pembuatan Baitullah Ka'bah. Kelebihan yang dimiliki batu ini ialah bisa naik dan turun. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makam tersebut, sehingga batu tersebut mengangkat Nabi ke atas, dan ketika selesai maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah hingga mendekati Nabi Ismail alaihi salam yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Di batu tersebut masih tersisa bekas kedua tapak Nabi Ibrahim alaihi salam. Batu yang berasal dari surga ini dulunya juga memancarkan cahaya putih sama seperti Hajar Aswad, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahayanya karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur sampai ufuk barat. Rasulullah bersabda, Rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah 2 batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai ke barat. 4. Daun tin. Saat Nabi Adam alaihi salam dan Hawa memakan buah huldi akibat tipu muslihat iblis, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Kemudian Nabi Adam alaihi salam mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut menjauh dari Nabi Adam. Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam alaihi salam, yaitu daun-daun pohon tin.
Lembaran-lembaran daun tin tersebut digunakan oleh Nabi Adam alaihi salam dan Hawa untuk menutupi tubuh mereka. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam alaihi salam. Sehingga daun tin ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. Buah tin juga menjadi salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 1, demi buah tin dan buah zaitun. Saat ini tumbuhan tin banyak dijumpai di Indonesia. 5. Tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa alaihi salam ini dikabarkan berasal dari surga. Tongkat Nabi Musa disebutkan berasal dari pohon as. Nabi Musa alaihi salam mendapatkan tongkat tersebut dari Nabi Syuaib alaihi salam yang merupakan mertuanya. Menurut Nabi Syuaib alaihi salam, tongkat tersebut warisan dari Nabi Adam alaihi salam. Sementara Nabi Adam alaihi salam mendapatkannya sebagai hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tongkat Nabi Musa alaihi salam ini pernah berubah menjadi ular yang sangat besar yang merupakan salah satu dari 9 mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari surga kepada Nabi Musa alaihi salam. Tongkat itu juga digunakan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk membelah Laut Merah saat beliau dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan para tentaranya. 6. Cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Cincin Nabi Sulaiman alaihi salam yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dari cahaya yang bersinar sangat terang yang cahayanya mengalahkan setiap cahaya yang berasal dari langit. Selain itu, cincin Nabi Sulaiman alaihi salam juga kelak akan menampakkan diri kembali di dunia bersama tongkat Nabi Musa alaihi salam. Kedua benda itu akan digunakan oleh hewan dabah menjelang hari kiamat untuk memberi tanda yang membedakan orang mukmin dan orang kafir. Dikatakan dalam hadis bahwa kelebihan cincin ini terdapat ukiran la ilaha illallah. Apabila dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihi salam maka tunduk dan patuhlah segala makhluk kepada beliau seperti para jin, setan, angin dan lain sebagainya. Apabila beliau melepaskan cincin tersebut maka hilanglah pengaruh tunduk dan patuh tersebut. 7. Batu-batu yang diikat di perut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Batu yang dimaksud adalah batu yang digunakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk mengikat perutnya ketika menahan lapar. Kisah tersebut merupakan salah satu kisah sangat populer yang menunjukkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjalani hidup yang sangat sederhana. Batu ini dikabarkan berasal dari surga yang bentuk dan ukurannya kecil. Kemudian oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam batu-batu tersebut diikatkan pada perutnya saat beliau dalam keadaan lapar. Hal tersebut dilakukan karena dapat mengurangi rasa lapar yang beliau rasakan. Demikianlah penjelasan dari 7 benda surga yang ada di dunia. Semoga dapat diambil manfaatnya.